Oke, kita lanjut masih di tema 5 kelas 2. Sekarang di pelajaran bahasa Indonesia, yakni di KD 3.5 dan 3.6. Inilah soal-soal yang ada nanti di ujian. Seperti ini bentuknya. Coba kita bahas sama-sama ya. Dari nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langit tampak gelap, titik-titik air jatuh ke bumi. Petikan puisi di atas menggambarkan suasana langit tampak gelap, titik-titik air jatuh ke bumi. Ini jelas ya, berduka, keindahan, dan juga tentang hujan. Seperti itu. Udah, kita lanjutkan. Nomor 2, kalimat ungkapan permintaan tolong yang santun. Santun itu berarti sopan. Kita cepat ambilkan tasku. Ya janganlah. Itu merintah dia. Nina, tolong ambilkan tasku. Nah ini bagus sekali. Ada kata-kata tolong. Jadi cirinya kalau kalimat permintaan tolong ada kata-kata tolong. Ingat-ingat kalau permintaan tolong ada kata-kata tolong. Ambilkan tasku. Jangan. Kalau ungkapan terima kasih jelas ada ungkapan terima kasihnya. Kalau kalimat ungkapan permintaan tolong ada kata-kata tolong. Otomatis jawabannya yang B. Sekarang nomor 3. Perhatikan puisi pendek di bawah ini. Sekolah, sekolahku bersih, sekolahku rindang, tempatku menuntut ilmu, tempatku belajar dengan riang. Puisi tersebut dibacakan dengan ekspresi bagaimanakah itu? Sekolahku bersih, sekolahku rindang, tempatku menuntut ilmu, tempatku belajar dengan riang. Jadi otomatis dia dibacakan dengan gembira. Di sinonimnya atau persamaan katanya dari riang adalah gembira. Sama saja ya. Riang dan gembira itu. Kemudian nomor 4, Edo tidak sengaja menabrak Budi. Kalimat permintaan maaf. Jadi kalau permintaan tolong tadi ada kata-kata tolongnya, sedangkan kalau permintaan maaf ada kata-kata maaf. Di situ perbedaannya. Budi, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, ada kata-kata maaf. Mungkin ini dia jawabannya. Coba kita lihat yang B dulu ya. Budi, kamu harus hati-hati. Jangan, peringatan itu ya. Jangan menghalangi jalanku. Waduh, perintah ini. Larangan ini ya. Otomatis jelas yang A jawabannya. Di sini ya cirinya ya. Kalau permintaan maaf ada kata-kata maaf. Kalau permintaan tolong ada kata-kata tolongnya. Nomor 5. Berikut yang merupakan kalimat permintaan tolong. Nah ini harus ada kata-kata tolong. Ingat-ingat. Ayo kita mewarnai gambar ini. Ajakan jelas. Ajakan. Kalau kalimat ajakan ada kata-kata ayo, mari, sama yuk. Itu ngajak. Ayo, mari, yuk. Itu ajakan. Tolong ambilkan buku di atas meja itu. Waduh, perintah ini. Tapi perintah yang halus. Ya, permintaan tolong. Tolong ambilkan buku di atas meja itu. Ada kata-kata tolong berarti dia permintaan tolong di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Wah, ini larangan nih. Jangan. Otomatis jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Ingat-ingat kalau ada permintaan tolong, ada kata-kata tolong, permintaan maaf, ada kata-kata maaf. Sedangkan kalau ajakan, ada kata-kata ayo, mari, dan yuk. Itu saja. Ada yang ditanyakan kah? Dadah ya, mudah sekali ya. Oke, silakan dipelajari. Sekarang kita membahas tema 6 di pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7, tentunya di kelas 2. Semoga nanti bisa membantu anak semuanya dalam menghadapi ujian. Silakan disimak baik-baik dari nomor 1. Wow, ada bacaan di sini. Ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Mila memelihara ayam di pekarangan rumah.
Ayam tersebut dibelinya pada bulan Januari. 2 bulan setelah dibeli, ayam-ayamnya sudah bertelur. Dari nomor 1 dulu. Penulisan yang benar terdapat pada kalimat. Coba kita periksa. Kalau seperti ini harus kita periksa baik-baik ya. Mila memelihara. Mila, nama orang, harusnya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nulisnya adalah Mila. Huruf kapital ya. Mila memelihara ayam di perkaran rumah. Ayam tersebut sudah benar. Huruf pertama adalah huruf kapital. Dibelinya pada bulan Januari. Tapi di sini nama bulan yang kurang benar. Harusnya nama bulan diawali huruf besar. Januari. Nah, coba mungkin kalimat nomor 3 ini. 2 bulan setelah dibelinya, benar, awal kalimat huruf besar, koma, ayam-ayamnya sudah bertelur. Diakhiri dengan tanda titik. Luar biasa. Otomatis jawabannya adalah yang ketiga. Mudah ya. Lanjut, sekarang di nomor 2. Kesalahan pada teks tersebut, yakni apakah ada huruf kapitalnya ya? Titiknya sudah benar semuanya. Otomatis di huruf kapital. Tidak ada titik, bukan? Nama orang tidak diawali huruf kapital. Ya, benar. Nama bulan juga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau ini nama hari ya, bukan, itu Januari itu bulan, bukan hari. Kalau hari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tentunya. Sekarang nomor 3. Penulisan nama bulan yang benar adalah nama bulan diawali dengan huruf kapital seperti ini dia. Otomatis jawabannya adalah yang A. Sedangkan kalau yang B ini huruf kecil di awalnya. Sedangkan C besar semuanya. Ya janganlah. Biasanya di judul yang besar semuanya. Penulisan kalimat menggunakan huruf tegak bersambung yang tepat yaitu yang di sini, yang di A ini awalnya huruf kecil, bukan. Yang di B ini tidak ada tanda titik. Otomatis di sini Risna menyiram tanaman di pot setiap hari titik. Di awalnya kalau kalimat itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu cara menulis yang benar. Ngerti ya? Oke, jadi diawali huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Bla bla bla, jumlah tanaman bunga asoka yang tumbuh. Ada 8 tanaman bunga asoka yang tumbuh. Kata tanya yang harus dikatakan hari ini adalah ada berapa? Karena menanyakan jumlah di sini. Kalau siapa itu menanyakan orang. Kalau di mana? Tempat. Jadi ini orangnya. Ya, orang atau pelakunya. Orang. Sedangkan ini adalah tempat. Kalau jumlah berapa? Jumlah. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B. Itulah soal bahasa Indonesia di tema 6 KD 3.7. Silakan mempelajarinya. Tema 7 di KD 3.8 dan 3.9 tentunya di kelas 2. Semoga soalnya nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari nomor 1 dulu ya. Ini adalah soal-soalnya semuanya. Nah, semoga ujian anak-anak semuanya bisa. Jadi nomor 1. Perhatikan teks berikut. Semut merah dan semut hitam bersahabat. Semut merah selalu bangun pagi-pagi. Wow, luar biasa. Lalu bekerja keras mencari makanan. Itu semut merah. Sedangkan semut hitam hanya bermalas-malasan di rumah.
Meskipun berbeda sifat, mereka tetap rukun. Tokoh yang rajin yaitu jelaslah semut merah. Kalau semut hitam ini dia suka bermalas-malasan di sini ya. Cluenya. Jadi jawabannya adalah semut merah. Lanjut. Nah, ini dongengnya untuk pelajaran ini untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Malam hari, tikus merasa sakit perut. Aduh, perutku sakit. Aku sudah memberitahumu untuk tidak terlalu banyak makan. Aku menyesal tidak mendengarkan nasihatmu, Tiko. Ya sudah, biar aku yang mencarikan obat. Jadi Tiko itu sakit perut, Toki menolongnya. Mengapa perut Tiko sakit? Karena dia terlalu banyak makan. Di sini ya. Nah, ini terlalu banyak makan dia. Lanjut nomor 3. Kalau ada soal bacaan, kita harus mencari jawabannya di bacaan itu. Ini dongeng jenis fabel. Oh, bukan ya? 3. Toki, tikus yang baik hati. Kenapa? Ya karena dia senang menolong temannya. Dia mencarikan obat untuk temannya yang sakit. Jadi dongeng jenis fabel ya anak-anak semuanya. Nomor 4 sekarang. Bacalah dialog berikut. Semut, terima kasih telah menolongku belalang. Sama-sama. Sesama teman harus tolong menolong. Kata sapaan yang terdapat dalam dialog di atas adalah kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk memanggil orang lain. Yang manakah di situ? Nah, yang mana? Jelas ya. Nih, belalang. Ini kata sapaannya di situ. Ya wis, ada lagi di sini. Nah, jawabannya adalah belalang. Yang C ya. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut namanya dongeng. Luar biasa. Kenapa kok dongeng? Iya, karena dia termasuk cerita fiksi. Kalau fiksi itu dia berdasarkan khayalan atau tidak nyata. Kalau non fiksi itu berisi kenyataan. Kalau fiksi tidak nyata. Itulah pembahasan dari pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2. Tema 7. Semoga bermanfaat. Pelajaran Bahasa Indonesia di KD 3.10 kelas 2 tema 8 di sini. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ini ada soal-soalnya untuk persiapan ujian di tema 8. Nah, tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Ada 5 soal di sini. Coba kita berlatih bersama-sama tentang kalimat ya ini ya. Jadi yang pertama, Erika mendapat hadiah sepeda. Ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Penulisan kalimat kedua kurang tepat. Ini kalimat yang pertama. Ini adalah kalimat yang kedua. Ini yang kurang tepat. Kurang tepat di apanya teman-teman semuanya? Ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Diawali dengan huruf besar, diakhiri huruf titik. Sudah benar. Cuma yang kurang adalah di sini. Yang Maha Penyayang ini tentunya harus huruf besar semuanya. Jadi di sini adalah ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Ini dia yang C. Jadi diawali dengan huruf kapital semuanya. Itu penulisan kata Tuhan. Nyambung ya? Oke, nomor 2. Siapa namamu? Ini adalah contoh kalimat tanya. Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu jelas menggunakan tanda tanya. Siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana, berapa. Itu menggunakan kata tanya. Kalau ada perintah itu tanda seru.
Ini tanda seru. Ini untuk melakukan perintah. Nah, seru. Kalau titik akhir kalimat, komanya jeda ya. Seperti itu. Kita harus menjaga keselamatan diri. Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah di sini. Tentunya di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Yang A tidak ada titiknya, jelas salah. Kita harus menjaga keselamatan diri. Lah, ini ada titiknya. Nah, ini dia. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik di situ. Kalau yang ini tanda tanya, ya kalimat tanya lah. Jadi bukan, otomatis jawabannya yang B. 4. Ibu belanja di pasar Tanah Abang. Lah ini. Ya, tanda titiknya lagi. Tanda baca yang tepat pada akhir kalimat tersebut adalah tanda titik. Kalau di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk kalimat perintah. Terdapat 3.334 orang yang tinggal di desaku. Wah, ini kayaknya ada beberapa ini yang keliru. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah harusnya huruf kapital. Kemudian untuk menulis angka ribuan dipisahkan tanda titik di sini. 1 2 3 titik ya. Kemudian di akhir kalimat harus ada tanda titik. Otomatis ada 3 yang harus kita benahi. Yang ada tanda titiknya tidak ada, ini ada. Mungkin ini jawabannya. Terdapat, nah ini huruf besar. Kemudian 3.334. Nah, 3.334 orang yang tinggal di desaku. Otomatis jawabannya adalah yang C. Jadi dia. Itu teman-teman semuanya, adalah pembahasan di tema 8 pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.10 di kelas 2. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.